Saudaraku yang dikasih Tuhan, Jemaat GKJ Pemalang, kita bertemu kembali di dalam masa Pentakosta tahun 2022 ini. Dalam sepekan kurang lebih 10 hari kita bersama-sama memaknai akan turunnya Roh Kudus sehingga kita diperlengkapi di dalam kehidupan ini. Mari kita kembali bersama dalam persekutuan doa hari yang ke-6. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini masih memberi kesempatan bagi kami melanjutkan kehidupan. Kiranya Engkau tuntun hidup kami sepanjang hari ini dalam rahmat dan kasih-Mu. Saatnya kami mendengar kebenaran yang menjadi tuntunan hidup kami, yaitu firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Roma, pasal yang ke-10, ayat 9 hingga 15, demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian saudaraku firman Tuhan hari ini, dan kita bersama-sama merenungkannya. Sebetulnya apa yang terjadi? Nah, dalam sebuah kisah kita mendengar bagaimana seorang yang terkenal di Amerika Serikat mengumumkan bahwa jemaatnya semakin besar. Pertumbuhan jemaatnya sangat bertambah banyak. Pasti orang berkata, wow, luar biasa. Ada orang yang sangat yakin dengan iman kepercayaannya, memegangnya dengan teguh dan berharap bahwa nilai-nilai agamanya bisa menyebar dan memberi pengaruh secara luas. Realitas itu berbeda dengan yang terjadi pada kalangan orang Kristen, di mana setiap pribadi orang Kristen tidak semuanya berani mengakui akan keberadaannya. Ada yang malu-malu mengaku Kristen karena berada di dalam komunitas yang berbeda, terlebih dia mungkin seorang diri. Tentang imannya dia pun menyembunyikannya. Tidak bisa menjawab dengan baik ketika dipertanyakan. Ada pula ketika untuk mendoakan, ya nanti ketika di rumah baru berdoa, kalau tidak lupa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen kadang-kadang juga ragu-ragu untuk mengakui secara langsung siapa diri kita. Apakah kita benar orang Kristen atau bukan? Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Inilah pertanyaan firman Tuhan hari ini.
Dalam persekutuan masa Pentakosta yang hari ke-6 ini, kita diingatkan tentang kisah pekabaran Injil, terlebih yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bagaimana kita tahu perjuangan Rasul Paulus begitu luar biasa karena perjumpaannya dengan Tuhan secara pribadi dan dia mengimani, mengasihinya, sehingga dia melakukan seperti yang diajarkan Yesus kepadanya. Saudaraku, inilah yang dinyatakan Paulus dalam hidup pekabaran Injilnya. Sekali lagi bagaimana ia sangat mengimani, mengasihi Tuhan, dan itu dinyatakan dalam pekabaran Injilnya. Sekalipun banyak tantangan yang dihadapi. Dalam Roma yang kita baca tadi, Roma 10, Paulus mengingatkan kita akan panggilan pekabaran Injil kepada siapapun, kepada setiap orang yang mau mendengar. Tertulis, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana diselamatkan kalau tidak percaya? Bagaimana percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mendengar kalau tidak ada pemberitaan? Nah, siapa yang akan memberitakan? Inilah panggilan setiap orang percaya. Kita dipanggil, kita diutus dalam pekabaran Injil sukacita inilah. Kabar sukacita ini segala makhluk. Nilai-nilai yang Tuhan sudah Yesus ajarkan ke segala penjuru dengan segala cara. Sekalipun kita juga harus menghargai keyakinan, iman ataupun agama orang lain. Kita akan melakukan dengan cara-cara yang baik, dengan menggunakan hal-hal yang baik. Sekalipun sekarang juga dengan piranti digital, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Mari kesempatan emas ini kita pakai untuk juga mengabarkan Injil. Karena bagian terindah bagi kita, seperti firman Tuhan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawakan kabar baik ini. Maukah Bapak Ibu menjadi yang terindah dalam hidup ini? Mari kita menjadi yang terindah, datang membawa kabar baik, memberitakan Injil. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami memahami apa yang sedang terjadi. Karena tantangan, karena panggilan hidup, apapun harus kami jalani, sekalipun risiko tantangan ada. Namun akan indah hidup kami ketika panggilan itu boleh kami lakukan, yaitu menyatakan kabar baik, kabar sukacita, mengabarkan Injil Tuhan ke seluruh umat, ke seluruh makhluk. Ajar dan mampukanlah menyatakan kabar baik itu dengan tidak takut, tetapi juga dengan elegan, dengan etika, tidak menyinggung orang lain, justru penghargaan kepada siapa. Kami yakin percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, Tuhan menuntun panggilan tugas kami. Betapa indahnya hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam saudaraku, kita mengakhiri persekutuan doa hari ini di dalam sukacita menyambut firman-Nya, dan kita kembali berkarya, kembali bekerja, kembali ke pelayanan di tengah keluarga, masyarakat maupun gereja. Kiranya firman Tuhan ini membekali Bapak Ibu dan Tuhan memberkati saudara-saudara.